Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah kita bertemu kembali. Kita masih dalam pembahasan yang kemarin ya, terkait pengenalan AI, pengenalan kecerdasan buatan. Pada video sebelumnya kita telah bahas ya, sedikit ya, terkait dengan mata kuliah ini. Kemudian kita juga bahas histori dari AI, apa itu AI, kemudian aplikasinya ya. Pada pertemuan ini kita akan lebih fokus ke approach-nya, metode-metode AI-nya, ya, pengenalan secara umum gitu. Secara lebih spesifik, saya akan jelaskan terkait dengan ANN, ya, Artificial Neural Network atau jaringan saraf tiruan. Kemudian yang kedua terkait dengan fuzzy logic. Kemudian yang ketiga terkait dengan GA. Kemudian nanti N-colony optimization. Ini sekedar apa? One shot introduction gitu ya. Jadi introduksi secara singkat dari approach ini, metode-metode ini. Nanti secara lebih dalam kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ini agar ada gambaran umum terkait dengan metode ini sebelum kita belajar lebih detail terkait dengan metode-metode tadi. Dan sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, metode kita dalam pembelajaran ini kita cutting the edge, potong ujung-ujungnya. Kita mencoba untuk memahami hal dasarnya, kemudian praktiknya bagaimana itu. Jadi kita tidak ingin terlalu sibuk dengan apa? Dengan rincian dari teori atau sejarah atau yang lainnya. Kita hanya ingin belajar hal basic, kemudian gimana sih aplikasinya sekarang? Caranya bagaimana? Saya punya masalah ini, gimana implementasinya? Ini yang mungkin ya kita benar fokuskan pada mata kuliah AI ini. Baik. Sedikit mengulangi ya, kemarin telah kita jelaskan ya, kita memakai dua buku ini ya. Artificial Neural Network, A Modern Approach, ini lebih ya, komprehensif secara teori. Tapi di sini kita juga akan merujuk buku ini, Computational Intelligence. Karena ini cukup straightforward dalam metode-metode ini, metode sebenarnya komputasi cerdas ya, soft computing. Ya. Dan kita akan banyak fokus ke sini, langsung ke prakteknya gitu. Ini kemarin kita jelaskan teaching plan-nya. Kemudian grading policy-nya, apa itu AI? Jadi AI itu umum ya. Kemudian di dalam AI ada machine learning. Ya. Kemudian di dalam machine learning ada deep learning. Ya. Belajar dari data secara langsung, secara lebih mendalam. Gitu. Kemudian ini beberapa topik yang terkait, ya, telah kita bahas juga. Kemudian historinya, ya. Kemudian juga beberapa aplikasinya. Jadi aplikasinya banyak sekali, mulai dari computer vision. Computer vision itu bagaimana komputer bisa mengindra kayak manusia itu ya, mengenali objek atau yang lainnya. Ada pattern recognition, pengenalan pola, kemudian language and speech processing, mengenali bahasa manusia. Ini tidak mudah bahasa manusia dikenali. Robotic medicine dan yang lainnya ya. Ini aplikasi AI di revolusi industri 4.0 banyak sekali ya. Banyak sekali aplikasi AI di ya, revolusi industri 4.0 ya. Dalam semua bidang ya. Dalam semua bidang ya. Konstruksi dan seterusnya dipakai ya. Ini ada sebuah makalah menarik, AI the driving force of industrial revolution 4.0 ya. Jadi AI itu menjadi salah satu ya, amunisi utama ya. Energi utama yang menggerakkan apa? Revolusi industri 4.0. Karena sekarang data ada di mana-mana, tidak bisa diolah secara ya, manual ya. Butuh AI untuk mengolah secara otomatis ya. Kemudian ini sedikit gambaran, ini dulu riset S3 saya. Ya, saya memakai AI untuk ya mendiagnosis ya, neurological disorder, ya, membantu mendiagnosis neurological disorder ya, seperti epilepsi, autism dengan apa? EEG signal. Tapi ini masih ya dalam tahap riset gitu. Kemudian ini contohnya sederhana yang sering kita pakai tapi mungkin kita nggak sadar itu ya. Misalkan kita pergi ke toko online, kita searching sesuatu, ternyata apa yang kita cari itu kemudian muncul rekomendasi yang itu seolah-olah sama persis dengan yang kita harapkan itu. Jadi seolah-olah tahu apa, pikiran kita ya, ini namanya autoreko, itu dipakai oleh Bukalapak dan e-commerce yang lainnya. Ini bisa dilihat ya di artikelnya, cukup ya, teknis, bagus banget ya.
Kemudian juga misalkan Gojek memakai AI untuk dynamic pricing, ya. Untuk dynamic pricing, ya. Menentukan harga secara dinamis, ya. Karena menentukan harga itu kadang-kala sangat tidak mudah, karena itu terkait dengan jumlah customer, jumlah driver, kemudian jamnya jam berapa, cuacanya bagaimana, kepadatan jalannya, dan yang lainnya. Ini kalau manual ini sangat sulit. Tapi dengan AI ini bisa lebih mudah. Ya. Jadi AI terinspirasi dari alam. Ini yang akan kita bahas lebih dalam, ya. Banyak metode AI itu, ya, atau soft computing. Di sini ya, saya akan fokus ke soft computing sebenarnya, tidak AI secara umum, ya. Itu banyak terinspirasi dari alam, seperti misalkan jaringan saraf tiruan dari jaringan otak manusia, ya. GA misalkan dari apa? Genetik, ya, DNA dan seterusnya. Misalkan juga N-colony, particle swarm optimization itu dari koloni semut, koloni yang lainnya. Menginspirasi, ya, apa yang, ya, ada di alam, menginspirasi metode-metode komputasi cerdas, metode-metode AI lah secara umum, ya, dalam bahasa sederhana. Baik. Kemudian ini ANN secara singkat. Jadi ANN itu, jaringan saraf tiruan itu apa? Itu adalah an information processing system, ya. Sistem pemrosesan informasi. Dia memproses informasi that has certain performance characteristic in common with biological neuron. Jadi mirip seperti jaringan saraf dalam otak manusia, ya. Jaringan saraf dalam otak manusia meniru lah, memproses informasi. Misalkan dalam jaringan otak manusia, biological neural, ya, itu ada soma, ada dendrit, ya, ada soma, ya. Kemudian ada dendritnya, ada aksonnya, kemudian ada sinapsnya yang menjadi penghubung itu, ya. Soma itu inti apa? Inti sel. Di dalam artificial neuron itu juga demikian. Nanti ada neuronnya, ya. Ada neuronnya. Nanti ada inputnya. Input ini dari sinyal berarti, ya. Kalau misalkan itu image, ya, pixel-pixelnya itu. Kalau itu misalkan suara, ya apa, spektrum dari suara itu atau audio dari suara itu inputnya. Atau yang lainnya, input ini bisa angka dan seterusnya. Diolah, ya. Kemudian nanti ada weightingnya, dibobotkan, ya, input itu. Kemudian nanti ada ini functionnya, kemudian menjadi output sinyal. Ini nanti bisa beberapa layer, ya, bisa multi layer, single layer, dan, ya, beberapa arsitektur yang lainnya. Kita akan bahas secara lebih detail pada kuliah ANN secara lebih spesifik, lebih detailnya bagaimana, ya. Bagaimana arsitekturnya, bagaimana kemudian trainingnya, kemudian bagaimana mengoptimasinya, ya. Ini contohnya, ya, ANN, ya, sederhana, ya. ANN reseptron ini paling sederhana. Misalkan dia punya input dan input ini V1, V2, atau ini weightingnya, ya. Ada input dari Z1, Z2, nanti dikalikan dengan weightingnya, kemudian ada aktif dan functionnya menjadi output. Dan ini namanya decision boundary. Bisa membedakan yang ini adalah apa? 000, kemudian yang ini 0, yang ini 1 atau sebaliknya. Nanti akan kita bicarakan lebih detail, ya. Kemudian deep learning. Ya, deep learning ini adalah lebih khusus, ya. Jadi deep learning ini bagian dari machine learning, atau lebih spesifik juga bagian dari ANN, ya. ANN yang belajar dari data secara langsung, ya. Tidak sekedar datanya sudah diolah. Kalau tadi data sudah diolah, ya. Contohnya misalkan ini, ya, deep neural network. Kalau machine learning itu belajar dari misalkan ada input data itu, ya, gambar atau yang lainnya. Nanti manusianya membantu menginstruct fiturnya. Oh, kalau gambar mobil itu seperti ini. Kalau gambar wajah manusia, cara mengenali ini dan ini, dilatih gitu lah. Spesifik. Kalau deep learning tidak, belajar lebih dalam. Jadi feature extraction dan klasifikasinya secara tergabung menjadi satu. Ini introduksi singkatnya, nanti akan kita gambarkan secara real pada waktunya, ya, pada penjelasan deep learning secara umum, ya. Baik, kemudian fuzzy logic. Ini sebenarnya, ya, tidak sesimpel ini, tapi ini sebagai gambaran aja. Misalkan ada dua orang berjajar di satu baca, kemudian ada benda menjatuhi orang yang pertama ini, ya. Kemudian dia menyatakan 1500 kg mass is approaching your head at speed this one. Ini presisi sekali. Tapi mungkin orang ini ketika ada yang ngomong begitu malah tidak paham.
bingung dan mungkin dia malah ketimpa. Ini sederhana aja, watch out, hati-hati. Orang ini mungkin akan sadar kemudian lompat itu ya. Dan ini kadang-kala kita nggak butuh presisi, kita butuh signifikan dari hal tersebut. Misalkan ada hal itu tidak bisa dibuat secara presisi, misalkan cinta. Ya. Seberapa cinta ya, kita dengan orang lain itu kadang-kala tidak bisa diangkakan secara pasti. Ya. Angkakan secara pasti. Jadi kadang-kala tidak 0 atau 1, tapi ada gradasi. Ya. Ada gradasi dari misalkan ini dingin, agak dingin, kemudian panas itu ya. Tidak 0,1, oh ini dingin, ini pertengahan, ini enggak, tapi biasanya agak dingin. Ya, misalkan ini di sini ya, ini agak dingin, tapi juga agak pertengahan. Jadi ada kata-kata samar-samar. Kata-kata samar ini fuzzy logic. Fuzzy logic. Nanti kita akan belajar lebih dalam terkait dengan ya fuzzy set, kemudian membership function, kemudian nanti fuzzy inference systemnya, bagaimana membuat inference system dengan fuzzy. Ya bisa digunakan untuk controlling ya. Kemudian genetic algorithm ini juga salah satu metode AI yang terkenal ya. Metode AI yang terkenal menggunakan apa? Genetic algorithm. Dan ini ya, banyak dipakai untuk optimasi. Kalau ANN untuk pengenalan, kalau fuzzy logic ANN pengenalan, prediksi dan seterusnya ya. Kalau fuzzy logic banyak untuk controlling. Kalau ini untuk optimasi. Optimasi dan basisnya adalah survival of the fittest ya, dan evolusi. Ya. Jadi mesin ditambahi kemampuan evolusi, kemampuan ya, seleksi, nanti akan menjadi GA. Ini bahasa sederhananya. Kemudian ini ada flowchart-nya, bagaimana dia bekerja ya. Bagaimana dia bekerja ya. Jadi mulai menginisialisasi populasi, kemudian Anda menghitung fitness, menghitung sertifikasi, constraint-nya sudah terpenuhi atau belum, diseleksi yang paling baik. Kemudian nanti apa? Ada mutasi, crossover, dan berulang-ulang terus. Jadi kadang-kala kita memberi solusi yang tidak baik. Tapi itu nanti diulang, diperbaiki lagi. Nanti akhirnya lebih baik. Ya, lebih baik. Jadi ada proses seleksi. Ini diantara beberapa penjelasan dasar dari GA itu. Nanti akan kita jelaskan ya lebih lanjut ya. Bagaimana membuat populasi itu, menyesuaikan dengan problemnya dan seterusnya. Kemudian ada N-colony. Ini juga untuk optimasi, hanya bedanya kalau GA itu dia individu basisnya, kalau ini basisnya adalah grup ya, koloni. Kadang-kadang suatu masalah tidak bisa dipecahkan sendiri. Perlu kecerdasan kelompok komunal gitu ya. Ini gitu juga. Semut juga demikian. Dia ternyata dengan berkoloni bisa mencari rute terpendek ya. Mencari apa? Rute terpendek dari sarangnya ke makanannya. Dengan beberapa ya algoritma atau pendekatan yang mereka pakai, dan kita nanti akan adopsi itu menjadi N-colony optimization ya. Ada metode yang lainnya, ada support back machine, tapi ini mungkin kita akan lompati karena mungkin agak sedikit statistik dan agak sedikit rumit untuk difahami. Ya, baik, mungkin itu dulu. Kita akan bahas metode-metode ini lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan nantinya kita akan usahakan minimal memahami salah satunya diterapkan dalam contoh yang real ya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.